Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru Madrasah, tentunya di Bimbela Channel. Pada video kali ini kita akan berbagi terkait dengan rangkaian pelaksanaan ujian madrasah atau UM tahun 2025. Silahkan simak videonya sampai akhir. Yang baru bergabung silahkan bisa klik tombol merah, tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update terbaru dari kami tentunya. Bapak Ibu juga dapat memilih 3 produk kami yang kami tawarkan di sebelah kiri bawah layar YouTube yang Bapak Ibu lihat. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama sih, apa itu persyaratan peserta ujian ya. Jadi di tingkat MI ada 2 syarat, yaitu yang pertama terdaftar di kelas akhir yaitu kelas 6 tentunya, kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar ya, mulai dari kelas 5 semester ganjil sampai dengan kelas 6 semester ganjil ya. Jadi bukan dari kelas 4 tapi dari kelas 5 semester ganjil, artinya nanti ada 3 semester yang harus kita input ya sebagai rangkaian nilai jadi untuk ya nilai yang ada di ijazah nantinya. Dan untuk MTS ada 2 syarat juga, terdaftar di kelas akhir kelas 3 MTS tentunya atau kelas 9, kemudian memiliki laporan lengkap rapor atau penilaian hasil belajar ya, mulai dari kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 1. Kemudian yang MA juga sama, ada 2 syarat. Yang pertama terdaftar di kelas akhir, kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1. Oke, kemudian kita masuk ke hak dan kewajiban peserta. Hak peserta adalah yang pertama Bapak Ibu, setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan tadi di depan berhak mengikuti UM. Hak yang kedua, peserta UM yang tidak dapat mengikuti UM utama karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti UM susulan. Jadi satuan pendidikan nanti membuat 2 jadwal ya, yaitu jadwal UM utama dan juga jadwal UM susulan. Kita masuk ke kewajiban peserta. Yang pertama, wajib mengikuti semua mapel yang diujikan. Kemudian yang kedua, wajib memenuhi tata tertib peserta UM yang dibuat oleh satuan pendidikan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga penting. Ini lebih ke berkaitan dengan Bapak Ibu operator ya. Jadi mekanisme pendataannya sama seperti tahun lalu ya, yaitu melalui PDUM. Cuma PDUM sekarang tampilannya baru Bapak Ibu ya, semacam ini. Nanti tampilannya Bapak Ibu jangan kaget. Dan yang kedua, sumber datanya dari mana, yaitu diambil dari MIS Madrasah ya. Makanya MIS Madrasah, dan proses ini sudah kita lewati Bapak Ibu harusnya ya. Kemudian validasi data, madrasah melakukan validasi data peserta UM melalui PDUM ya, harusnya kita sudah lewati ini. Kemudian penetapan DNT. Kemudian yang terakhir adalah nanti pencetakan kartu peserta UM ya, yang disahkan oleh kepala madrasah. Itu mekanisme pendataannya Bapak Ibu ya, sama kurang lebih dengan tahun lalu. Kemudian terkait dengan penomoran peserta ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 15 digit nomor peserta ya, contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 digit. 2 digit yang pertama yang depan ini adalah kode tahun ajaran, atau maaf, kode tahun ujian. 2 digit yang kedua ini adalah kode provinsi. Kemudian 2 digit yang ketiga inilah kode kabupaten atau kota. Kemudian angka 1 ini adalah kode untuk jenjang MI ya. Kalau MTS nanti ada kodenya 2, kalau MA nanti kodenya 3. Kemudian 4 digit yang ini Bapak Ibu ya, ini adalah kode madrasah. Dari tiap madrasah tentu beda. Dan 4 digit terakhir ini adalah nomor urut peserta. Nah, kemudian madrasah penyelenggara ada 2. Yang pertama adalah UM ini diselenggarakan oleh jenjang MI, MTS dan juga MA. Kemudian madrasah yang menyelenggarakan UN harus juga sudah memiliki IJOB atau izin operasional dan juga nomor statistik madrasah atau NSM, serta juga terdaftar atau punya akun pada MIS Madrasah. Nah, ini persyaratan untuk madrasah penyelenggara Bapak Ibu ya. Oke, kita next lanjut. Nah, ini untuk kemenak kabupaten atau kota ya, ini tugas dan kewenangan kabupaten atau kota. Nah, ini kita masuk ke yang madrasah ya, tugas dan kewenangan madrasah penyelenggara UM. Yang pertama, membentuk panitia UM tingkat madrasah. Oke, silakan dibuat SK-nya ya oleh kepala madrasah.
melakukan pendataan, kemudian selain pendataan juga melakukan verifikasi dan validasi atau verval data peserta UM pada laman PDUM. Ini harusnya sudah sekali lagi Bapak Ibu ya. Kemudian poin yang ketiga mencetak DNT. Nah ini sudah keluar sepertinya, dan juga kartu peserta UM melalui laman PDUM. Yang keempat menetapkan peserta UM dengan SK Kepala Madrasah, nanti dibuatkan SK ya. Kemudian melakukan sosialisasi UM utamanya kepada wali murid kelas akhir ya di lembaga Bapak Ibu semua, dan juga untuk murid itu sendiri. Berikutnya adalah menyiapkan sarana pendukung UM Bapak Ibu ya. Kalau yang mungkin menggunakan by phone juga disiapkan handphonenya, by PC ataupun laptop juga disiapkan perangkatnya. Mengatur ruang UM juga termasuk tugas dari madrasah penyelenggara. Kemudian menetapkan pengawas ruang. Selain pengawas ruang juga proktor dan teknisi UM ya. Kemudian menentukan kriteria kelulusan peserta didik. Berikutnya adalah menyusun kisi-kisi soal selain mapel PAI dan bahasa Arab. Kemudian menyusun instrumen atau soal UM. Poin berikutnya adalah menyelenggarakan ujian sesuai ketentuan POS UM. Bapak Ibu juga nanti dapat mendownload POS UM ya di link deskripsi di bawah ya. Kemudian terakhir adalah melaporkan hasil pelaksanaan UM ini kepada Kemenang kabupaten atau kota. Nah itu tugas dan kewenangan banyak sekali ya dari madrasah penyelenggara UM. Langkah yang paling pertama Bapak Ibu Kepala Madrasah silakan membentuk panitia ya, biar kita bisa bagi tugas ini semua ya sesuai job desk-nya masing-masing. Nah, bentuk ujian Ibu ya, bentuk ujian untuk tahun ini ada tes tertulis, penugasan, portofolio atau bentuk lain yang ditetapkan madrasah sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar pendidikan nasional atau standar nasional pendidikan ya. Nah, madrasah disarankan memadukan beragam bentuk ujian untuk dapat menilai capaian belajar siswa peserta didik secara lebih utuh. Ini ya lebih disarankan Bapak Ibu ya, gabungan dari 4 bentuk ini ya. Kemudian materi ujian. Materi ujian untuk mapel umum kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka mengacu pada Kemendikbudristek. Materi ujian mapel PAI dan bahasa Arab pada madrasah pelaksana kurikulum 2013 mengacu pada KMA nomor 183, ini perlu dipedomani tahun 2019. Betul ya, tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab ya. Ini acuannya Ibu ya. Sedangkan yang PAI dan bahasa Arab menggunakan kurmer, kurikulum merdeka, ini mengacunya pada Keputusan Dirjen Pendis nomor 3302 tahun 2024. Nah, ini berbeda Ibu ya, tentang capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab. Jadi, Bapak Ibu yang kelas 6-nya masih K13 nanti memakai KMA 8183. Untuk yang memakai kurmer nanti memakainya Keputusan Dirjen Pendis nomor 3302. Nah, itu untuk materi ujiannya. Nah, kisi-kisi ujiannya tentu harus disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi dan lingkup materi yang berlaku ya. Kemudian disusun oleh guru mapel dan ditetapkan oleh madrasah penyelenggara UM dalam bentuk surat keputusan kepala madrasah. Kisi-kisi UM mapel PAI dan bahasa Arab disusun oleh Kemenak RI ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang khusus kisi-kisi UM mapel PAI dan juga bahasa Arab ini nanti disusun oleh Kemenak RI ya. Oke. Instrumen ujian, oke, kita skip. Nah, ini saya kira juga sekilas saja Bapak Ibu ya. Tahapan penyusunan kisi-kisi dan instrumen soal ini. Jadi langkah pertama, Bapak Kepala Madrasah, silakan Bapak atau Ibu Kepala Madrasah menetapkan guru penyusun kisi-kisi dan instrumen atau soal ujian ya. Kemudian setelah itu guru yang diberi tugas nanti menyusun kisi-kisi dan juga naskah soal. Kemudian silahkan dibentuk tim untuk memvalidkan atau memvalidasi dan finalisasi naskah soal, editing soal istilahnya. Dan terakhir adalah naskah soal diserahkan ke panitia UM di madrasah masing-masing. Nah, itu 4 tahapan penyusunan kisi-kisi dan juga instrumen soal. Untuk pengadaan instrumen soal atau UM ya, ini yang berbasis kertas. Pengadaan naskah soal UM berbasis kertas beserta kelengkapannya dilakukan oleh masing-masing madrasah ya. Nah, larangannya apa? Kanwil Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten Kota atau KKM atau KKG dilarang mengkondisikan pengadaan naskah soal. Nah, ini larangannya Bapak Ibu ya. Nah, ini mata pelajaran UM
Madrasah pelaksanaan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, mapel yang diujikan dalam UM meliputi seluruh mapel yang diajarkan pada kelas 6 MI, 9 MTS, dan 12 MA. Seluruh mapel diujikan Bapak Ibu ya. Madrasah dapat memilih salah satu bentuk ujian dari setiap mapel yang diujikan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Nah, waktu pelaksanaan Bapak Ibu ini juga penting. Untuk yang rentang waktu ujian MA ini antara 17 Februari sampai 22 Maret 2025. Kemudian untuk yang MTS nanti 21 April sampai 10 Mei, dan yang MI interval waktunya adalah rentang waktunya dari 21 April sampai 10 Mei 2025. Artinya Bapak Ibu dapat memilih antara tanggal ini 21 April sampai dengan 10 Mei untuk yang MI dan seterusnya ya. Semacam itu. Oke, ini pengumuman kelulusan saya kira seperti kemarin ya. Tetap madrasah membuat kriteria kelulusan, kemudian penetapan kelulusan, terakhir adalah pengumuman kelulusan. Nah, ini Bapak Ibu moda pelaksanaannya juga penting, yang sudah kita setting juga di laman ANBK di laman apa itu tadi ya, ujian ya. Yang pertama adalah bisa CBT. Ini basisnya adalah komputer atau gadget ya, gadget. Kemudian menggunakan paper test bisa berbasis kertas. Kemudian bentuk lain yang ditetapkan madrasah ya Bapak Ibu ya. Nilai UM dalam bentuk angka dengan rentang nilai 0 sampai 100. UM yang dilaksanakan lebih dari satu bentuk tes, maka madrasah dapat membuat pembukuan antara nilai tes tulis, portofolio, penugasan, praktek, dan bentuk lainnya. Ini contoh. Kemudian pembuatan nilai ditentukan oleh masing-masing madrasah Bapak Ibu ya. Jadi silakan bisa pakai CBT, paper test, dan lainnya. Oke. Sumber pembiayaan ini bersumber dari anggaran madrasah ya, komite madrasah, BOS, APBN, atau sumber lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Komponen biaya Bapak Ibu di sini ada biaya penyusunan instrumen ujian atau soal, honor panitia, honor pengawas ruang, honor proktor dan teknisi, konsumsi, dan kebutuhan lain yang terkait ujian. Itu bisa dialokasikan atau dianggarkan nantinya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Itu sekilas secara umum terkait dengan pos ujian tahun 2025. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.